Udah kanak-kanak ni, it's a different approach, it's a different technique. Legenda Malaysia, Safi Salih, buka suara soal kekalahan Indonesia U17 dari Mali. Bukannya kaget, ia justru bilang ini hal wajar dan bahkan sindir Garuda Muda dengan sebutan belum siap untuk Piala Dunia. Apa sebenarnya maksud Safi Salih? Pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 melawan Mali menyisakan drama dan kontroversi yang panjang. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Mali. Garuda Muda tampil penuh semangat dan menunjukkan daya juang tinggi, namun harus mengakui keunggulan fisik dan efektivitas lawan. Gol pertama Mali menjadi sorotan besar karena dianggap masih menyisakan tanda tanya. Bola hasil sundulan keras pemain Mali dinilai belum sepenuhnya melewati garis gawang, tetapi wasit tetap mengesahkan sebagai gol yang sah. Momen inilah yang kemudian memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara ASEAN dari Thailand. Komentar pedas sekaligus penuh apresiasi datang dari sosok penting dunia sepak bola mereka, Madam Pang. Ia mengaku sangat terkejut dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol Mali. Menurutnya, dari tayangan ulang terlihat jelas bahwa bola masih berada di garis, belum sepenuhnya melewati batas. Madam Pang dengan lantang mengatakan bahwa keputusan seperti ini bisa mengubah jalannya pertandingan. Ia bahkan menilai, jika gol tersebut tidak disahkan, Indonesia punya peluang besar untuk meraih hasil imbang, atau bahkan kemenangan. Saya rasa, Indonesia sebenarnya layak mendapatkan hasil lebih baik, ungkapnya. Namun, Madam Pang tidak berhenti pada kontroversi semata. Ia juga memuji habis perjuangan Garuda Muda yang tidak pernah menyerah hingga menit terakhir. Menurutnya, gol sundulan dari lemparan ke dalam yang dicetak Indonesia menjadi bukti nyata bahwa mental anak asuh Nova Arianto sudah terasah dengan baik. Madam Pang menambahkan bahwa apa yang diperlihatkan Indonesia adalah modal berharga untuk menghadapi ajang-ajang berikutnya. Ia menyebut determinasi, kecepatan, dan keberanian anak-anak muda Indonesia sudah sangat terlihat, hanya saja masih butuh penyempurnaan dalam penyelesaian akhir. Dari sisi lain, pandangan berbeda datang dari Malaysia. Legenda sepak bola mereka, Safi Salih, justru menanggapi kekalahan Indonesia dengan tenang dan bahkan menyebut hasil itu sebagai hal yang wajar. Menurutnya, Mali adalah tim yang memang lebih matang secara fisik dan terbiasa menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Safi Salih mengaku tidak terkejut sama sekali. Baginya, ini menjadi pelajaran besar bagi Garuda Muda. Ia menilai bahwa Indonesia masih punya jalan panjang sebelum benar-benar siap tampil di Piala Dunia U17. Potensi besar itu ada, tetapi potensi saja tidak cukup, katanya dengan nada serius. Menurut Safi, kekalahan dari Mali justru membuka mata bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki banyak aspek, mulai dari organisasi permainan, stamina, hingga pengambilan keputusan di momen-momen krusial. Semua itu menjadi bekal penting sebelum berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tangguh di ajang dunia. Yang menarik, Safi lalu menyinggung soal turnamen Piala Sukaneka Super Cup yang akan digelar di Kuala Lumpur dalam waktu dekat. Ia menyarankan agar Indonesia ikut serta dalam ajang tersebut sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17. Safi menyebut Super Cup ini menghadirkan lawan-lawan dengan gaya bermain berbeda, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Dengan begitu, Garuda Muda bisa mengasah kemampuan mereka menghadapi berbagai kultur sepak bola. Kalau mau matang, harus terbiasa menghadapi tekanan internasional. Jangan takut kalah, karena dari kekalahan itulah pemain belajar, lanjut Safi. Pandangan ini pun langsung memicu diskusi hangat di kalangan netizen ASEAN di Thailand. Banyak netizen yang mendukung pernyataan Madam Pang. Mereka menyebut Indonesia sudah berkembang pesat dan bahkan lebih tangguh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan, jika bukan karena gol kontroversial itu, hasil pertandingan bisa saja berbeda. Sebaliknya, di Malaysia, netizen cenderung sejalan dengan komentar Safi. Mereka menilai Indonesia masih terlalu cepat jika langsung berharap banyak di Piala Dunia U17. Bagi mereka, kekalahan ini wajar dan seharusnya dijadikan ajang pembelajaran, bukan alasan untuk bersedih terlalu lama di media sosial. Perdebatan pun semakin ramai. Ada yang mengunggah potongan video kontroversi gol Mali, membandingkannya dengan kasus serupa di Piala Dunia. Ada juga yang membuat meme tentang peluang Indonesia yang terbuang, memicu tawa sekaligus perasaan kecewa bagi fans Garuda. Meski demikian, di balik segala perdebatan itu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah semangat juang Timnas Indonesia U17. Mereka berlari tanpa henti, berusaha menekan,
dan tidak pernah berhenti mencari peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Dukungan supporter juga tidak kalah heboh. Stadion utama Sumatera Utara penuh sesak dengan nyanyian dan semangat yang tidak pernah padam. Kekalahan memang pahit, tetapi atmosfer yang tercipta malam itu menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia punya basis supporter yang luar biasa kuat. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan resmi. Dengan nada serius, ia mengakui kekuatan Mali sekaligus menegaskan bahwa kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh. Erick mengatakan, target kita bukan hanya piala kemerdekaan ini. Tujuan besar kita adalah Piala Dunia U17. Karena itu, semua hal dari segi fisik, taktik, hingga mental harus diperbaiki secepat mungkin. Pernyataan Erick mendapat dukungan luas dari publik. Banyak yang percaya bahwa dengan pembenahan serius, Garuda Muda bisa tampil lebih matang di turnamen dunia nanti. Apalagi, pengalaman melawan tim kuat seperti Mali sudah menjadi modal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pelatih Nova Arianto sendiri menyatakan bangga dengan anak asuhnya. Meski kalah, ia menyebut bahwa semangat mereka sudah berada di jalur yang tepat. Anak-anak sudah berjuang maksimal. Ini awal dari perjalanan panjang, ucap Nova. Bagi para pemain muda, kekalahan ini justru menjadi motivasi baru. Beberapa di antara mereka bahkan menyampaikan lewat media sosial rasa kecewa sekaligus janji untuk bangkit lebih kuat. Kalimat sederhana seperti, "Kita belum selesai," langsung mendapat ribuan dukungan dari para penggemar. Di sisi lain, negara-negara ASEAN kini semakin menaruh perhatian pada perkembangan sepak bola Indonesia. Rivalitas lama di kawasan seolah menemukan babak baru. Ada yang memberi pujian, ada pula yang melontarkan kritik pedas. Semua itu justru menandakan bahwa Indonesia sudah masuk radar sebagai kekuatan yang diperhitungkan. Kontroversi gol Mali masih akan jadi perbincangan panjang. Namun lebih dari itu, semangat, kritik, dan dukungan yang datang dari berbagai arah justru menjadi bahan bakar bagi Garuda Muda. Dari sinilah mental juara bisa perlahan ditempa bagi Indonesia. Piala kemerdekaan memang sudah berakhir. Tetapi perjalanan menuju panggung dunia baru saja dimulai. Kekalahan ini hanyalah satu bab dari cerita panjang yang lebih besar, cerita tentang sebuah generasi yang berusaha mengangkat nama bangsa di level global. Apapun yang terjadi, Garuda Muda kini sudah mendapat sorotan ASEAN. Setiap langkah mereka akan terus dipantau, baik oleh pendukung maupun rival. Tekanan itu besar, tetapi justru disitulah kesempatan untuk membuktikan diri. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, meski kalah, Indonesia tetap mendapat penghormatan. Dari Madampang yang salut pada perjuangan, hingga Safi yang memberi kritik realistis, semua itu adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kekalahan dari Mali memang pahit, tetapi justru dari kepahitan itulah lahir tekad yang lebih kuat. Garuda Muda akan terus belajar, terus berbenah, dan bersiap menghadapi tantangan lebih besar di masa depan. Itulah cerita panjang reaksi rival ASEAN usai Indonesia kalah 2-1 dari Mali. Cerita tentang kontroversi, kritik, pujian, dan semangat yang tak pernah padam. Kita tunggu, bagaimana langkah berikutnya Garuda Muda menuju Piala Dunia U17.